Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video ini kita akan sama-sama belajar salah satu kompetensi penting dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya dengan mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Perkenalkan, saya Ajeng Aurwati, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran. Jika kalian ingin mengenal saya lebih lanjut, boleh kunjungi akun media sosial saya maupun kontak WA yang sudah saya cantumkan. Jangan lupa ya follow Instagram saya. Sebelum memulai pelatihan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pelatihan berjalan dengan lancar sehingga materi dapat dipelajari secara maksimal. Baik, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama pelatihan berlangsung. Peserta diharapkan mengikuti rangkaian hingga selesai dengan memperhatikan aliran kelistrikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Peserta juga disarankan untuk mencari tempat yang aman dan nyaman yang dekat dengan jalur evakuasi untuk mempermudah alur evakuasi ketika ada hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam. Adapun tujuan dari pelatihan ini agar peserta mampu menjelaskan cara mengidentifikasi deskripsi potensi sumber daya. Kedua, peserta mampu menjelaskan cara menganalisis potensi sumber daya. Ketiga, peserta diharapkan mampu menjelaskan cara memetakan gagasan pemanfaatan sumber daya. Keempat, diharapkan peserta mampu menjelaskan cara mengidentifikasi pola pemanfaatan sumber daya. Pelatihan ini didasarkan pada SJK PM 01 002 01 dalam SKKNI nomor 81 tahun 2012 tentang fasilitator pemberdayaan masyarakat. Untuk elemen kompetensinya yaitu mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Dengan unit kerja yang pertama yaitu deskripsi potensi sumber daya, alam, manusia, sarana dan prasarana diidentifikasi. Kedua, potensi sumber daya alam, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dianalisis. Ketiga, gagasan pemanfaatan sumber daya alam, manusia, sarana dan prasarana kelembagaan dipetakan. Keempat, pola pemanfaatan sumber daya alam, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana diidentifikasi. Sebelum lanjut ke materi pelatihan, mari kita renungkan sejenak bagaimana jika sebuah potensi tidak dikelola dengan tepat, apa dampak yang akan dihasilkan? Teman-teman boleh share jawaban kalian di kolom komentar ya. Potensi sebuah wilayah erat kaitannya dengan pengetahuan, manajemen, dan keuangan. Jika potensi tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup, potensi mungkin digunakan untuk hal yang tidak sesuai. Selanjutnya, jika pengelolaan potensi tidak diatur dengan baik, maka akan terjadi pemborosan sumber daya yang memungkinkan rusaknya sebuah potensi. Pengelolaan keuangan yang tepat juga diperlukan sebagai modal dalam pengembangan potensi. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu potensi dan sumber daya. Potensi merupakan kemampuan, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki seseorang atau masyarakat untuk dikembangkan. Sedangkan sumber daya masyarakat adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, untuk jenis-jenis sumber daya yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam, seperti tanah, air, hasil hutan, laut, pertanian. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia, seperti tenaga kerja, keahlian, pengetahuan, juga tokoh masyarakat. Lalu yang ketiga ada sumber daya sarana prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang langsung digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat, terutama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
Sarana bersifat operasional, artinya digunakan langsung dalam proses kegiatan. Contohnya seperti peralatan belajar di sekolah, alat kesehatan di puskesmas, juga alat pertanian. Kemudian, prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya kegiatan masyarakat. Biasanya berupa fasilitas fisik yang bersifat permanen atau jangka panjang. Prasarana bersifat dasar atau fundamental. Tanpa prasarana, kegiatan sulit berjalan. Contohnya seperti jalan raya, sekolah, irigasi, jaringan listrik, dan juga air bersih. Dan yang keempat ada sumber daya kelembagaan nih teman-teman. Sumber daya kelembagaan adalah segala bentuk lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat dan berfungsi mengatur, mengelola, serta menggerakkan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, sumber daya kelembagaan mencakup struktur sosial dan sistem organisasi yang berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pembangunan di tingkat masyarakat. Ciri-ciri sumber daya kelembagaan yaitu memiliki tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat, lalu terdiri dari anggota atau kelompok masyarakat, kemudian ada aturan dan tata tertib yang disepakati, selanjutnya memiliki struktur kepengurusan yang jelas, serta menjadi wadah partisipasi dan kolaborasi warga. Contohnya seperti PKK, Posyandu, BUMDes, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Teman-teman boleh sharing ya di kolom komentar kira-kira apa aja nih sumber daya yang ada di wilayah teman-teman. Bisa sumber daya alam atau manusia atau sarana prasarana yang ada di wilayah kalian atau juga mungkin ada tambahan kelembagaan yang ada di wilayah kalian nih. Teman-teman harus tahu nih bahwa identifikasi potensi itu penting untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki masyarakat. Dengan mengidentifikasi potensi, kita jadi tahu apa aja nih keunggulan sumber daya, keterampilan, peluang yang ada di suatu wilayah, serta menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan. Identifikasi potensi ini juga penting untuk mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakatnya serta menghindari ketergantungan terhadap bantuan dari luar. Identifikasi potensi ini dilakukan dengan yang pertama ada observasi lapangan dengan melihat kondisi fisik dan sosial masyarakat. Kedua, dapat dilakukan dengan wawancara dan diskusi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan juga warga. Yang ketiga, ada pemetaan partisipatif, masyarakat menggambarkan sumber daya yang ada di wilayahnya. Yang keempat, dapat dilakukan dengan analisis data dan informasi dengan menyimpulkan potensi unggulan dan masalah yang dihadapi. Setelah dilakukannya identifikasi, potensi perlu untuk diinventarisasi dan dilakukan pemetaan. Teman-teman udah tahu belum ya, inventarisasi dan pemetaan potensi itu apa sih? Inventarisasi adalah kegiatan mendata, mencatat, dan juga mengelompokkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Untuk langkah-langkah inventarisasi potensi sendiri diawali dengan identifikasi awal, dengan mengenali sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan juga budayanya. Kemudian dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan juga survei yang telah kita bahas sebelumnya nih. Yang ketiga, mengklasifikasikan data dengan membagi berdasarkan jenis dan fungsi sumber daya yang ada. Lalu dilakukan verifikasi dan juga validasi untuk memastikan keakuratan data. Lalu yang terakhir, pencatatan hasil dengan menyusun daftar potensi dalam bentuk tabel atau laporan. Kemudian untuk pemetaan potensi adalah proses menggambarkan posisi dan sebaran sumber daya di suatu wilayah. Untuk langkah pemetaan potensi sendiri dilakukan dengan menentukan wilayah yang akan dipetakan. Kemudian menggunakan metode participatory mapping dengan melibatkan masyarakat. Lalu membuat peta sumber daya yang menunjukkan lokasi sumber daya alamnya, lokasi kegiatan ekonominya, serta lokasi lembaga sosial dan budaya masyarakat. Lalu dilakukan analisis hubungan antar potensi seperti sinergi dan juga tantangannya. Pertanian merupakan salah satu contoh potensi yang pasti ada dalam sebuah wilayah.
Dapat dipastikan nih, di wilayah teman-teman pasti ada yang namanya pertanian. Potensi pertanian yang paling banyak yaitu ada padi, jagung, ubi, kacang, dan juga tebu. Teman-teman boleh komen ya, apa aja potensi pertanian yang ada di wilayah teman-teman. Bisa itu padi juga, atau jagung, atau ubi, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada tambahan yang lain ya teman-teman. Karena di setiap wilayah Indonesia, kebanyakan pasti potensi yang paling banyak yaitu pertanian. Kemudian, untuk langkah menyusun pemanfaatan diawali dengan analisis potensi unggulan, sumber daya apa yang paling menonjol nih. Kemudian dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, seperti apa yang dibutuhkan agar potensi bisa dikembangkan. Lalu perumusan ide manfaat secara inovatif, berbasis kearifan lokal dan juga realistis. Kemudian, mengkaji manfaat dan juga dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir, menyusun rencana aksi seperti langkah-langkah implementasi yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut contoh pemanfaatannya. Yang pertama adalah lahan pertanian nih teman-teman, dapat dijadikan agrowisata edukatif untuk meningkatkan ekonomi dan wisata. Lalu untuk contoh selanjutnya ada limbah organik yang biasanya dijadikan kompos dan juga pupuk cair untuk mengurangi sampah dan juga ramah lingkungan. Lalu di beberapa wilayah Indonesia ada nih teman-teman potensi lokalnya berupa tenun tradisional yang dapat dijadikan sebagai produk fashion lokal sehingga dapat dijual kepada para pengunjung atau wisatawan, sehingga memiliki manfaat untuk melestarikan budaya dan juga membuka lapangan pekerjaan karena hasil jualnya. Teman-teman boleh komen ya, apakah ada ciri khas yang unik seperti tenun nih di wilayah kalian atau mungkin ada potensi yang lain? Mari kita tonton bersama video YouTube mengenai pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di salah satu wilayah, yaitu di Bali nih teman-teman. Bahan makanan lokal ketika dikemas dengan menarik akan memiliki nilai dan daya tarik tersendiri. Dengan kreativitas dan keahlian yang dimiliki, berbagai olahan bahan makanan lokal tersebut dapat disajikan dengan menarik. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKP Bangli, Iwayan Sarmo mengatakan, lomba cipta menu ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Diharapkan melalui ajang ini mampu mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan atau menciptakan menu berbasis bahan pangan lokal sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Lomba menu ini diikuti 10 tim dengan peserta dari kaum wanita tani, pemilik warung makan, serta siswa SMK. Kita ingin outputnya adalah bahwa pangan lokal ini bisa terangkat nilainya maupun nilai ekonomisnya maupun juga nilai gizi dari pengolahan ini dari cipta menu ini juga terpenuhi untuk kebutuhan gizi di keluarga. Ini makanan pokoknya pakai ketela jalar, ya, ubi ungu, ya, terus ayam sama ini sayur-sayuran. Dengan lomba ini diharapkan menjadi faktor pendukung keluarga dalam membuat dan mengetahui makanan bergizi, sehingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan yang ada dengan menanam berbagai jenis tanaman. Ibu Turatna melaporkan. Gimana teman-teman? Setelah melihat video, teman-teman bisa ya kasih komentar terkait dengan simpulan dari video yang udah ditonton nih apa gitu ya. Kalau menurut saya sendiri ya dari video yang telah kita tonton, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan potensi yang dimiliki jika dilakukan dengan maksimal akan menciptakan nilai guna di masyarakat nih. Pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dengan menyelenggarakan lomba sehingga masyarakat memiliki dorongan untuk lebih mengembangkan potensi yang ada. Teman-teman boleh komen ya, apakah di wilayah kalian tuh ada nih kayak lomba-lomba seperti yang ada di video tadi? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Pemanfaatan berkelanjutan memiliki prinsip nih. Yang pertama ada efisiensi dengan menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Yang kedua ada keseimbangan antara kepentingan dan juga ekonomi sosial lingkungan. Yang ketiga ada kemandirian dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.
Yang keempat, ada keberlanjutan dengan menjaga agar sumber daya tetap ada untuk generasi berikutnya. Pemanfaatan juga harus memiliki pola yang efektif nih, seperti kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, juga swasta. Lalu berbasis potensi unggulan lokal, kemudian menggunakan teknologi tepat guna, serta mendorong kewirausahaan sosial, dan juga memiliki sistem monitoring dan juga evaluasi. Dari materi yang telah kita bahas tadi nih, dapat kita tarik kesimpulan bahwa potensi sumber daya masyarakat mencakup berbagai bentuk aset yang dimiliki oleh wilayah, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, hingga sumber daya kelembagaan. Inventarisasi dan pemetaan menjadi langkah awal penting untuk mengenali apa saja sih kekuatan yang ada di masyarakat. Setelah potensi dikenali, masyarakat dapat menyusun berbagai gagasan pemanfaatan sumber daya lokal secara kreatif dan juga realistis. Pemanfaatan tersebut akan efektif jika dilakukan secara kolaboratif, berbasis kebutuhan masyarakat, menggunakan teknologi yang tepat. Secara keseluruhan, kemampuan mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola potensi sumber daya masyarakat menjadi dasar penting dalam membangun kemandirian dan juga partisipasi serta kesejahteraan suatu wilayah. Teman-teman boleh komen ya di bawah kesimpulan apa nih yang kalian dapatkan dari materi yang udah kita bahas tadi. Baik teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa masa depan dibangun dari keputusan kecil yang kita lakukan hari ini. Melangkahlah meskipun perlahan, karena setiap langkah mendekatkanmu pada kesuksesan. Teman-teman sebagai generasi muda harus mampu nih untuk menjaga sumber daya yang telah ada di sekitar kita, sehingga kesejahteraan dapat terjamin untuk masa yang akan datang, untuk generasi yang akan datang. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi feedback sebagai evaluasi saya dalam penyampaian materi. Teman-teman bisa scan QR yang ada di layar ya, kemudian diisi melalui Gform ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.